Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Namun aktivitas tersebut berbenturan dengan larangan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemko Padang sehingga ditertibkan. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima, apakah ada penyampaian lebih lanjut itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan menutup jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dicegat masuk ke area kompleks parlemen oleh mahasiswa yang berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI. Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus penembakan 3 polisi di arena judi sabung ayam. IHSG kembali berjaya setelah anjlok lebih dari 5% pada sesi pertama perdagangan kemarin. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Galuh Pandu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi Sindo Malam hari ini pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dicegat masuk area kompleks Parlemen Senayan, Jakarta oleh mahasiswa. Peristiwa ini terjadi saat aksi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung sore tadi. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu sore. Dalam aksi unjuk rasa ini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sempat dicegat masuk ke area Kompleks Parlemen oleh massa mahasiswa. Dalam keterangannya, Menteri Hukum menyatakan telah bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan akan meneruskan tuntutan para mahasiswa ke DPR. Mahasiswa juga meminta Menteri Hukum membacakan sejumlah tuntutan mahasiswa terkait revisi Undang-Undang TNI yang dikhawatirkan membawa berbagai dampak buruk. Di antaranya melemahkan supremasi sipil, kembalinya dui fungsi TNI serta membuka celah bagi penyalahgunaan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan Komisi 1 DPR bertemu Presiden Prabowo di Istana Jakarta. Pertemuan untuk membahas revisi Undang-Undang TNI.
Tapi sejauh ini Presiden setuju? Nggak ada masalah. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Ardianto bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Satrio Jiwandono menemui Presiden Prabowo di Istana, Jakarta. Pertemuan membahas revisi Undang-Undang TNI, yang mana Komisi 1 meminta tanggapan Presiden terkait rancangan revisi Undang-Undang TNI yang rencananya disahkan pada Kamis besok. Ya. Tapi sejauh ini Presiden setuju? Semuanya nggak ada masalah. Terkait RUU TNI, Pak? Iya, tapi bukan hanya itu, beliau bercerita konsep beliau. Ya. Cerita apa tadi, Pak? Ya. Soalnya tadi kita udah ngomong. Presiden tapi setuju dengan RUU TNI untuk pasti disahkan? setuju. DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang TNI ke paripurna yang akan digelar Kamis besok. Keputusan diambil usai seluruh fraksi sepakat dalam rapat Komisi 1 DPR bersama pemerintah Selasa siang. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar perang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengikuti audiensi bersama Komisi 1 DPR RI. Para aktivis menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait RUU TNI. Usai pertemuan yang digelar secara tertutup Selasa kemarin, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menjelaskan, pihaknya meminta pasal-pasal yang direvisi harus tetap memastikan supremasi sipil serta TNI yang profesional dan modern. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pihaknya akan mengakomodir masukan dari koalisi masyarakat sipil. Pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dari kedua belah pihak. Insya Allah saya pikir ada titik temu dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini untuk kemudian setiap pembahasan revisi undang-undang. Demikian. Ya, kami memberikan penjelasan juga sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusinya juga sudah intens. Demikian. Lain kami menyampaikan catatan tentang yang pertama tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan peran TNI tetap ada dalam jalur pertahanan. Tentara tetap dikembangkan sebagai tentara modern dan profesional, dan yang terpenting juga adalah tentara tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil. Karena itu pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga... Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama dengan Bareskrim Polri melakukan penyegelan pada salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kecurangan takaran yang dilakukan SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar rupiah per tahun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Bareskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak.
SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi. Ya, jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4% ya, atau minus 4% atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia mengakui sejumlah pihak pengemasan ulang minyak kita mengurangi takaran minyak 1 liter. Upaya tersebut dilakukan bukan untuk menipu masyarakat, melainkan untuk menyesuaikan dengan biaya produksi. Pelaku usaha pengemasan ulang atau repacker minyak kita yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia mengakui bahwa ada praktik pengurangan isi dari minyak goreng minyak kita yang dilakukan oleh sejumlah repacker. Permikido meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekisruhan yang terjadi. Permikido menyebut hal itu dilakukan bukan untuk menipu masyarakat, melainkan untuk menyesuaikan dengan biaya produksi semata. Pasalnya, minyak kita yang sampai kepada repacker sudah di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp13.500 per liter. Selain itu, para repacker juga tidak mendapatkan minyak goreng domestic market obligation atau DMO. Kenapa logikanya harus kurang takaran? Kan itu intinya tuh. Ya, kecurangan. Nah, repacker itu disebabkan karena tidak mendapatkan DMO, maka ya maklumlah ya, produksi harus berjalan. Nah, permintaan tinggi, karyawan wajib digaji. Sementara minyak bahan baku DMO-nya tidak ada. Maka yang ada di pasaran itu adalah minyak dengan status industri. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak kita. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak kita terhadap 316 pelaku usaha di 33 provinsi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, status 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika usai menggelar konferensi pers bersama Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen Ujang Darwis di Mapolda Lampung Rabu siang. Sementara sejumlah barang bukti pun dihadirkan seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban.
Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara Batin sebagai pemain judi sabung ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan masih berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik lain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak kemungkinan kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya bang. Ini orang sipil, pemain. Izin jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada Ini yang harus komunikasi sebelumnya kita luruskan. Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembakan, beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya bang. Bang, buat tersangka. Iya jenderal. Si Z ini yang orang sipil, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sudah jadi tersangka jenderal, Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP clear. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang menjadi korban penembakan saat menggerebek lokasi sabung ayam di Lampung. Hasil otopsi menunjukkan ketiga korban menderita luka tembakan di bagian vital tubuh yang mengakibatkan korban tewas. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajudan Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang.
Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Kita ke kasus lain, pemirsa. Bareskrim Polri membongkar penipuan berkedok investasi mata uang kripto skala internasional dengan nilai kerugian lebih dari 100 miliar rupiah. Polisi juga telah menangkap 3 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Dalam rilis yang digelar siang tadi, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan, pelaku menggunakan modus menawarkan investasi dengan membuat iklan untuk mempelajari bisnis trading saham dan kripto di media sosial. Nantinya, korban dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 20 hingga 300% dan diarahkan untuk mentransfer dana ke beberapa rekening bank yang dibuat pelaku. Total korban yang teridentifikasi sebanyak 90 orang dengan nilai kerugian sebesar 105 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini, jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah. Bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap 3 orang tersangka WNI yang terlibat. Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari 67 rekening bank yang diduga merupakan penampungan hasil kejahatan sebesar 1.532.583.568 rupiah. Pasal yang dipersangkakan kepada 3 tersangka yaitu tindak pidana dengan sengaja dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian. Pemirsa, masyarakat digemparkan oleh penemuan puluhan titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Lumajang, Jawa Timur. Dalam akun media sosialnya, pihak Kementerian Kehutanan dan Balai Besar Taman Nasional Bromo menyebut ada 59 titik ladang yang ditemukan. Penemuan tersebut terungkap lewat pantauan drone petugas Taman Nasional dan Kementerian Kehutanan. Luas ladang ganja yang ditemukan bervariasi. Kementerian Kehutanan membantah isu yang beredar yang menyebut ladang ganja tersebut dibuat oleh petugas Taman Nasional di lokasi. Kemenhub juga membantah penemuan ladang ganja berkaitan dengan penutupan Taman Nasional. Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menemukan ladangnya, pakai drone segala macam.
Dan itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya jadi sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru dengan drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya ya, dengan tadi Manggala Agni turun, Polu turun, dan bersama dengan polisi kita ikut cabut, itu menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi. Jadi mohon insya Allah staf kami nggak ada yang. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di angka 5,75% pada Maret 2025. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.